Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya kemarin ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 4 pembelajaran kelima. Nah, sekarang dibuka buku temanya. Sudah dibuka semua? Ya, sudah ya. Nah, pada pembelajaran kelima, di sini terdapat gambar ya anak-anak. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini dengan cermat. Apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, benar sekali. Ini ada seorang ibu sedang membagikan kuenya kepada anak-anak. Nah, kue ini dibagi, ada yang dibagi pada piring, ada yang dibagi 3 kue. Di piring yang dipegang ibu ini dibagi menjadi 4 kue dan sebagainya. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dengan lancar. Anak-anak juga membaca semua ya. Ada di buku tema. Judulnya adalah Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan hari Nyepi, Lani merayakan hari Waisak, Meli merayakan hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Nah, negara kita ini anak-anak mempunyai berbagai macam agama, suku, dan budaya. Nah, walaupun kita mempunyai perbedaan, tetapi kita wajib menghormati perbedaan itu ya anak-anak, agar kita tetap bersatu. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar ini adalah gambar agama yang ada di Indonesia. Nah, masih ingat anak-anak? Agama yang ada di Indonesia ini ada berapa? Benar sekali, ada 6. Coba anak-anak lihat, gambar pertama ini adalah gambar orang yang sedang sholat, yaitu cara ibadah orang Muslim. Orang Muslim ini adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini mempunyai hari besar agama, yaitu salah satunya Maulid Nabi. Nah, kemudian gambar kedua ini adalah cara beribadah orang Buddha, yaitu agama Buddha. Nah, agama Buddha ini mempunyai hari raya Waisak. Nah, kemudian gambar ketiga ini adalah ada keluarga yang sedang pergi ke gereja, yaitu agama Kristen. Nah, agama Kristen merayakan hari raya Natal. Kemudian gambar keempat ini adalah cara berdoa orang Katolik. Benar sekali. Nah, kalau agama Katolik ini hari rayanya itu sama seperti agama Kristen, yaitu Natal. Kemudian gambar kelima ini adalah cara berdoa orang Hindu. Nah, kalau agama Hindu, hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Kemudian gambar keenam yaitu cara berdoa agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini merayakan hari raya Imlek. Nah, hari raya setiap agama ini berbeda-beda ya anak-anak, karena sesuai dengan agamanya masing-masing.
Sudah tahu ya anak-anak, Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Nah, kita mempunyai banyak perbedaan ya anak-anak. Oleh karena itu, semua orang yang ada di Indonesia ini harus saling menghargai dan menghormati. Dengan kita saling menghargai dan menghormati, itu akan membuat kita bersatu, akan membuat kita rukun, dan tidak ada pertengkaran. Coba kalian amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Nah, pada teks yang sudah kalian baca tadi itu terdapat kalimat saran. Nah, sekarang Bu Farida di sini sudah menemukan kalimat sarannya itu adalah semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Ini adalah termasuk kalimat saran ya anak-anak, karena bersifat kebaikan. Bagaimana maksudnya, Bu? Ya, maksudnya adalah di Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jika kita tidak menghargai dan menghormati perbedaan, maka akan terjadi permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah ya. Nah, selanjutnya, ayo mencoba. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Tuliskan pada tempat tersedia. Ayo kita saling menghargai. Nah, di sini sudah terdapat 4 kotak ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menuliskan apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun. Nah, anak-anak bisa menuliskan kewajiban kita saling menghargai teman-teman yang berbeda agama. Nah, contohnya di sini Bu Farida sudah menuliskan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Nah, kemudian kotak kedua, menghormati dan menghargai ibadah setiap agama. Nah, di kotak ini diisi yang berhubungan dengan perbedaan agama ya anak-anak. Sudah paham anak-anak? Kalian bisa kerjakan di buku tema ya. Nah, selanjutnya, kalian sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Sebutkan 5 hak berkaitan dengan agama. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Di sini Bu Farida sudah mencontohkan nomor 1 dan 2. 1 ini adalah hak untuk menganut agama. Nah, kita ini berhak untuk menganut agama atau mempercayai agama kita masing-masing. Nah, coba nomor 2. Kita mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, untuk nomor 3 sampai 5, coba anak-anak tuliskan hak yang berkaitan dengan agama ya. Jangan dituliskan pada buku tema. Ayo berlatih. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 jawaban pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada tabel ya anak-anak. Tabelnya ini adalah tabel tentang pembagian. Nah, pembagian ini sudah diketahui hasilnya, yaitu banyaknya anak sebanyak 100. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah kita harus mengetahui bilangan. Kita harus mengetahui berapa dibagi berapa yang hasilnya 100. Langkah pertama, angka yang awal dulu ya anak-anak. Angka awal ini harus lebih besar dari hasilnya, karena kalau lebih kecil ini tidak bisa dibagi ya.
angka yang lebih besar itu bisa dibagi dengan angka yang lebih kecil. Nah, di sini Bu Farida coba contohkan angka 800. Nah, bagaimana kita mengetahui angka selanjutnya? 800 dibagi berapa yang hasilnya 100? Ya, caranya adalah 800 dibagi 100. Jadi angka yang pertama ini 800 dibagi dengan hasilnya 100. Bagaimana caranya Bu agar cepat? Caranya 800 dan 100 ini mempunyai jumlah 0 yang sama ya anak-anak. 800 ini jumlah 0-nya 2. Nah, 100 ini juga 2. Nah, kita bisa coret 0 ini dicoret yang belakang, kemudian angka 100 0-nya yang belakang juga dicoret. Berarti belakang dengan belakang harus sama ya anak-anak. Kalau coret di belakang berarti yang angka selanjutnya juga coret belakang. Kemudian angka selanjutnya 0 juga dicoret, berarti harus sama tempatnya. Nah, seperti ini ya. Berarti yang dibagi itu tinggal 8 dibagi 1. Hasilnya adalah 8. Cara untuk mencoret ini hanya untuk angka 0 yang memiliki jumlah yang sama ya anak-anak, agar menghitungnya lebih cepat. Nah, hasil 8 ini ditaruh di sini. Nah, berarti 800 dibagi 8 hasilnya adalah 100. Sudah benar ya anak-anak? Nah, sekarang anak-anak bisa menentukan hasilnya sendiri. Sekarang menentukan hasilnya dulu. Sekarang Bu Farida coba mencontohkan hasilnya, yaitu 200. Nah, berarti tadi gimana caranya? Kita menentukan angka yang depan dulu. Angka yang depan ini lebih besar dari hasilnya. Sekarang Bu Farida coba contohkan 400. Nah, berarti bagaimana caranya kita mengetahui angka selanjutnya? Berarti 400 dibagi 200. Nah, ini kan 0-nya sama ya jumlahnya. Berarti tinggal dicoret 1, 1, 2, 2. Nah, berarti yang dibagi adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. 2 ini kemudian taruh di sini. Nah, jadi 400 dibagi 2 hasilnya adalah 200. Sudah benar ya anak-anak? Kemudian contoh kedua, Bu Farida menuliskan hasil 250. Berarti 250 ini untuk angka pertama ini kita menentukan 500. Nah, berarti 500 dibagi berapa ya hasilnya 250? Caranya sama seperti tadi ya. Berarti 500 dibagi 250. Hasilnya adalah kita coret 0 yang sama dengan angka 0 pada angka selanjutnya. Nah, berarti cuma dicoret 1 ya anak-anak. Kemudian yang dibagi adalah 50 dibagi 25. Hasilnya adalah 2. Benar sekali. 2 ini kemudian ditaruh di sini ya. Nah, sekarang coba dihitung lagi. 500 dibagi 2 adalah 250. Sudah benar ya. Coba anak-anak kerjakannya, berarti di buku tema ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.